Jadi materi kita kali ini adalah terkait siklus penanggulangan bencana. Setelah rekan-rekan di minggu kemarin yang sudah tadi saya ulas juga ya, membahas terkait perhitungan resiko bencana. Nah, di sini di minggu ini kita masuk ke siklus penanggulangan bencana. Jadi kita harus ngapain aja sih gitu ya ketika kita tahu lokasi itu atau lokasi kita misalnya itu rawan terhadap bencana. Jadi prosesnya ini kan selanjutnya setelah kita ketahui resikonya itu ada atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada, oh berarti kita harus ngapain? Nah, di sini kita akan dibahas terkait hal tersebut. Oke. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, pasti kalian atau rekan-rekan di sini sering mendengar istilah-istilah seperti BNPB, ya kan, atau BPBD, BPBD provinsi ataupun BPBD kota dan kabupaten. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Oke. Jadi tahapnya itu adalah penetapan kebijakan yang bertempat di tempat yang beresiko bencana, kemudian kegiatan pencegahan, yang kedua, yang ketiga ada tanggap darurat, yang keempat ada rehabilitasi. Nanti kita lihat di diagramnya ya, nanti ada diagramnya. Nah, seperti gambar yang di sebelah kanan ini adalah logo dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Secara hierarki atau secara tingkatan, BNPB adalah lembaga tertinggi ya dalam dalam kegiatan kebencanaan yang ada di Indonesia, istilahnya seperti itu. Jadi BNPB ini setingkat kementerian mungkinnya bisa dibilang seperti itu, tapi dia merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian di bawahnya ada BPBD Provinsi. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri berarti BPBD Provinsi Jawa Barat. Oke, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Jawa Barat. Ini dia berarti secara hierarki di bawah BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana tadi. Nah, kalau yang BPBD ini, dia ruang lingkupnya dibatasi oleh tingkatan provinsi dia masing-masing. Misalnya BPBD Jawa Barat, berarti dia ruang lingkup kerjanya itu adalah di Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti ada lagi BPBD Jawa Tengah atau BPBD DIY Yogyakarta, misalnya, atau BPBD Jawa Timur. Berarti dia ruang lingkup kerjanya itu di daerah tersebut. Oke. Kemudian hierarki yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah BPBD tingkat kota atau kabupaten. Nah, kalau yang ini dia berarti tingkatannya adalah di bawah BPBD provinsi. Di sini contohnya itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya atau BPBD Kota Tasik. Ada juga BPBD Kabupaten Tasik. Ada lagi BPBD Kabupaten Garut, BPBD Kabupaten Ciamis, BPBD Kabupaten Banjar, dan lain-lain. Berarti dia ruang lingkupnya adalah kota atau kabupaten tersebut. Misalnya ada bencana di Taraju nih, berarti yang bertanggung jawab BPBD mana? Ayo. Salma. Iya, Pak. Kalau di Taraju kejadian longsor misalnya, ada kejadian longsor, itu yang bertanggung jawab berarti BPBD mana? Kabupaten mungkin, Pak. Kabupaten apa? Garut? Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Jika skala longsornya itu besar, korban jiwanya banyak dan melibatkan misalnya dua kecamatan di dua kabupaten yang berbeda, lokasinya mirip-mirip di perbatasan misalnya gitu ya.
antara Kecamatan Taraju dan kecamatan yang ada di Garut Selatan. Misalnya daerah apa yang berbatasan dengan Taraju itu ya, saya lupa lagi. Nah, kira-kira kalau seperti itu yang bertanggung jawab BPBD mana? Provinsi mungkin, Pak. Provinsi. Kenapa? Sama. Karena kan mencakup dua wilayah yang berbeda, Pak. Antara di Garut dan di Taraju. Itu. Jadi Oke. mencakup wilayah kabupaten Jawa Barat. Tapi BPBD kota, BPBD Kabupaten Tasik dan BPBD Kabupaten Garutnya masih terlibat atau enggak? Terlibat, Pak. Masih. Masih mungkin. Oke, betul ya. Kalau luang lingkupnya lebih luas, contohnya tadi longsor di perbatasan Tasik Garut, atau lebih gampangnya tsunami ajalah ya, yang yang terjadi di daerah pesisir selatan Jawa Barat misalnya. Yang terdampaknya ada Pangandaran, kemudian Tasik Selatan, kemudian Garut Selatan, nah itu baru provinsi yang turun. Tapi BPBD provinsi atau kota pun tetap ikut serta dalam penanggulangan bencana tersebut. Diorganisirnya sama BPBD provinsi yang lebih tinggi gitu ya, karena meliputi beberapa tempat. Atau bahkan kadang-kadang bisa diambil langsung skala nasional jika memang bencana tersebut dianggap berdampak meluas dan berkorban jiwa banyak. Seperti kejadian di Palu aja kemarin. Palu kan itu hanya satu kabupaten sebetulnya dan beberapa kabupaten lain ya, Donggala dan sekitarnya. Tidak tidak merambat ke provinsi yang lain. Tapi itu tidak diambil hanya oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah saja, tapi itu diambilnya oleh BNPB Pusat. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai kejadian bencana yang luar biasa. Berkorban jiwa banyak gitu ya, dan kerugian harta bendanya pun sangat banyak. Jadi skala-skala bencananya nanti kita akan lihat bagaimana kita menentukan itu diambilnya oleh BPBD kota, kabupaten, atau provinsi, atau nasional. Yang jelas jika bencananya besar dan luar biasa, biasanya itu akan langsung diambil oleh nasional. Karena biar penanggulangannya lebih komprehensif, mungkin pertimbangannya ke sana. Oke, berarti udah paham ya hierarkinya ya, antara kota kabupaten, provinsi, ataupun pusat BNPB. Sini, selanjutnya rangkaian kegiatan penanggulangan bencana apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Sini kita lihat gambarnya, gambar diagramnya. Rangkaian kegiatannya itu ada 4. Coba kalian lihat ya. Pertama, itu yang warna hijau, kanan atas. Itu dia disebutnya prabencana atau situasi tidak terjadi bencana. Tapi kita udah tahu bahwa lokasi tersebut itu rawan bencana tentunya. Misal di Pangandaran itu kan sudah jelas berpotensi bencana gempa bumi dan tsunami. Ya kan? Ya walaupun belum ada bencananya ataupun sedang tidak terjadi bencananya, kita harus sudah melakukan situasi prabencana atau situasi tidak terjadi bencana. Ngapain dalam kegiatan ini? Ya nanti kita lihat kegiatan-kegiatan dalam situasi prabencana itu kita harus ngapain aja. Nanti ada rinciannya ya. Yang kedua ada situasi prabencana atau situasi ada potensi bencana. Nah, beda. Nanti kita akan bedakan antara prabencana tidak terjadi bencana, kemudian dengan prabencana situasi ada potensi bencana. Kemudian bencananya terjadi. Nah, kalau pada saat bencana terjadi, berarti kita harus melakukan kegiatan tanggap darurat. Tanggap darurat di sini ya bisa jadi evakuasi, ya kan, penyelamatan, kemudian pengungsian dan lain sebagainya yang dilakukan untuk menyelamatkan korban jiwa. Istilahnya seperti itu. Lalu tahapan yang terakhir adalah tahapan pemulihan. Kalau tahapan pemulihan di sini ada 2 tahapan, yaitu ada rehabilitasi, kemudian ada yang disebut dengan rekonstruksi.
Nah, nanti rekan-rekan akan membedakan nih, bedanya rehabilitasi kemudian dengan rekonstruksi itu seperti apa. Nah, itu semuanya masuk ke proses pemulihan. Nah, setelah pemulihan berarti dia masuk lagi ke prabencana. Terus aja berputar seperti itu. Nah, ini disebutnya adalah siklus penanggulangan bencana. Ya, ketika memang kalian tinggal di daerah yang rawan bencana, siklus ini harus tetap dilakukan. Biar rekan-rekan semuanya atau masyarakat semuanya yang tinggal di lokasi tersebut bisa minimalnya meminimalisir korban jiwa ataupun harta benda yang dirugikan. Tujuannya ke sana. Oke. Nah, pada dasarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana ada 3 tahap. Yang pertama prabencana atau sebelum datangnya bencana, dalamnya itu ada 2 bagian. Yang pertama situasi tidak terjadi bencana, dan yang kedua situasi terdapat potensi bencana. Oke? Contohnya gini lah, situasi tidak terjadi bencana, biar kalian bisa membedakan ya. Daerah yang rawan longsor, misalnya di lereng Galunggung nih, kan pasti ada hitungannya. Ketika kemiringan lerengnya di atas sekian persen, itu masuk ke daerah rawan longsor. Ketika jenis tanahnya seperti ini, ketika jenis batuannya seperti ini, ketika kemiringan lerengnya sekian, oh berarti itu masuk ke situasi rawan longsor. Tapi belum ada ciri-cirinya. Kotakan tanahnya belum ada, misalnya ya. Kemudian sedang tidak musim hujan, sedang musim kemarau misalnya. Berarti itu masuk situasi tidak terjadi bencana. Padahal potensinya ada. Paham nggak maksud saya? Kemudian kita lihat contoh yang kedua, situasi terdapat potensi bencana. Masih di tempat yang sama, jenis tanahnya ini, jenis batuannya ini, kemiringan lerengnya sekian, secara hitung-hitungan itu rawan, kemudian didorong juga oleh situasi iklimnya sedang musim hujan. Nah, berarti itu masuk ke situasi terdapat potensi bencana. Gitu. Kemudian sudah ada ciri-cirinya, retakan-retakan tanahnya udah ada, ya kan? Kemudian udah ada jatuhan-jatuhan kerikil, ya kan? Dan sudah ada ciri-cirinya yang lain yang mengarah ke kejadian longsor, berarti itu sudah masuk ke situasi terdapat potensi bencana. Oke, sampai sini di prabencana ada yang ditanyakan dulu nggak? Ayo, Ella. Halo, Ella. Iya, Bapak. Ya, Ella. Coba apa bedanya situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana? Menurut Ella ya, dengan contoh Ella sendiri. Wilayahnya sama, Bapak? Apa? Bebas, bebas. Terserah Ella mau yang wilayah apa, wilayah mana. Ya, Kalau situasi tidak terjadi bencana di wilayah tersebut itu potensi bencananya itu kecil, Pak. Pemahaman saya seperti itu. terus? Terus kalau potensi prabencana itu situasi ada bencana mungkin jadi potensi dari wilayah tersebut itu bencananya itu lumayan tinggi. Wilayahnya sama atau beda tadi? Beda. 2 tempat yang berbeda. Iya, Pak. Oh, harusnya tempatnya sama ya, tapi kondisinya yang berbeda. Tadi kan saya mencontohkannya itu di lereng Galunggung yang sama, tapi situasinya sedang musim kemarau dengan musim hujan, misalnya bedanya ya. Kalau sedang musim kemarau berarti kan resikonya tidak terlalu tinggi. Gitu. Tapi ketika musim hujan masuk, berarti dia masuknya ke situasi terdapat potensi bencana. Resikonya lebih besar lagi karena faktor hujan itu. Gitu. Berarti yang ketika musim kemarau-nya masuk ke situasi tidak terjadi bencana,
Tapi potensinya tetap ada ya, resikonya tetap ada karena daerahnya miring, karena jenis batuannya apa gitu, karena jenis tanahnya apa. Tapi dia akan berlipat ganda resikonya ketika ada situasi yang lain, misalnya hujan tadi. Makanya dia masuk kalau situasinya seperti itu, masuk ke situasi terdapat potensi bencana. Contoh lain, biar gampang, tsunami misalnya. Daerah Pangandaran kan itu resiko tsunami-nya tinggi kan, karena karena menghadapi pertemuan dua lempeng, Indo-Australia dan Eurasia di sana. Pada saat situasi yang biasa saja seperti sekarang, itu dia masuknya ke situasi tidak terjadi bencana. Oke, atau situasi yang A. Tapi ketika tiba-tiba ada bencana gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter misalnya, atau 5 sekian, atau mungkin 6 sekian, nah itu berarti dia masuk ke situasi terdapat potensi bencana tsunami. Karena ada ciri-ciri penyertanya gitu. Ada ciri-ciri penguatnya. Ada ciri-ciri yang melipat gandakan resikonya. Makanya ketika terjadi gempa, berarti dia udah bergeser nih situasinya, bukan yang A lagi. Tapi situasinya sudah bergeser ke yang B, atau ke posisi situasi terdapat potensi bencana. Makanya perlakuannya pun beda. Nanti kita lihat ya, di situasi A itu kita harus ngapain, dan di situasi yang B kita harus ngapain. Kebayang nggak rekan-rekan bedanya? Tempatnya sama di Pangandaran contohnya ya yang terakhir, tapi situasinya yang berbeda. Situasi yang Ahmadiyah memang udah tahu di situ beresiko, tapi ciri-cirinya emang nggak ada waktu itu, oh berarti itu masih A statusnya. Tapi ketika ciri-cirinya sudah nampak, ada gempa nih misalnya, berarti potensi tsunami-nya akan lebih tinggi lagi. Berarti dia sudah geser dari A ke B statusnya. Paham maksud saya? Contoh ketiga, Galunggung misalnya. Galunggung yang sekarang, ya kan, statusnya, itu dia masih masuk yang A. Situasi tidak terjadi bencana. Ciri-cirinya pun tidak ada. Tapi apabila sudah ada ciri-ciri tambahan, misalnya ada gempa-gempa kecil, tremor-tremor kecil gitu kan, kemudian sudah ada berubah si air kawahnya, warnanya berubah, yang awalnya hijau biasa menjadi agak kemerah-merahan misalnya, udah berubah warna kawahnya, suhu kawahnya pun sudah berubah misalnya. Nah itu dia berarti sudah bergeser tuh dari situasi yang A menjadi situasi yang B, atau terdapat potensi bencana. Oh berarti ciri-ciri akan erupsi itu sudah ada gitu, dan dia statusnya sudah B sekarang. Paham maksud saya bedanya? Paham, Pak. Oke, saya ingin dicontohkan lagi lah oleh siapa ya? Bentar. Radit hadir? Halo? Radit? Hadir, Pak. Ya, gimana Radit? Silakan. Gimana, Pak? Gimana? Gimana? Ayo, berikan contoh apa yang tadi saya bilang terkait situasi yang tidak terjadi bencana dan situasi yang terdapat potensi bencana. Kalau yang misalnya potensi prabencana tidak bencana itu misalnya kondisi awalnya seperti yang tadi disebutkan Bapak itu, misalnya Galunggung kan kondisi sekarang tidak terjadi bencana, namun jika ada suatu peningkatan di kawahnya maka itu menjadi potensi prabencana, ada potensi bencana gitu, Pak. Berarti bedanya kira-kira apa yang paling prinsipal gitu ya dari dua hal tersebut?
Ya. Radit orang mana Radit? Saya orang Sukaratu, Pak. Sukaratu ya. Iya. Sukaratu bencananya apa yang kira-kira ada di sana? Sukaratu itu kemarin ada banjir bandang di daerah Kekisik, Pak. Oh, banjir Wak- bandang. Nah, kalau Iya. dalam konteks banjir bandang, kira-kira bisa membedakan nggak situasi yang A dan situasi yang B? Seperti apa? Ya mungkin seperti yang contoh barusan ya Pak, kalau misalnya pra bencana itu tidak terjadi bencana, sedangkan kalau misalnya ada potensi bencana itu ketika persiapan ketika ada suatu bencana. Terima kasih Radit ya. Jadi saya simpulkan kembali perbedaannya itu kalau yang situasi tidak terjadi bencana, kita sudah tahu lokasi tersebut itu memang rawan bencana A misal atau bencana longsor. Tapi ciri-cirinya belum ada nih, gitu ya. Padahal kita tahu tempat tersebut rawan longsor. Tapi kalau kita sudah masuk ke situasi yang B atau situasi terdapat potensi bencana, ketika kita sudah tahu lokasinya rawan longsor, kemudian muncul juga ciri-cirinya. Wow, berarti itu masuk ke prabencana yang B atau situasi terdapat potensi bencana. Karena pada situasi tersebut bencana itu bisa sewaktu-waktu datang secara tiba-tiba. Makanya lebih krusial kondisinya ya. Oke, itu kondisi prabencana atau yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut saat tanggap darurat atau yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Oke. Berarti posisinya itu adalah ketika bencananya itu terjadi. Misal, ketika bencana tsunami-nya terjadi nih di Pangandaran dulu, kita tuh harus ngapain gitu. Kira-kira ngapain sih kalau saat terjadi bencana ketika tsunami misal? Ada yang tahu nggak? Kita harus ngapain? Heran? Harus pergi ke tempat yang tinggi, Pak. Pergi ke tempat yang tinggi. Yang tinggi. Apalagi? Melakukan pengungsian, Pak. Kan ke tempat yang tinggi ngungsi. Ya, apalagi? Selain itu. Hanya itu saja? Iya, Pak, yang saya tahu. Berarti gak usah bawa keluarga ya, gak usah bawa harta benda, langsung aja lari gitu ya. Gak usah mengedukasi masyarakat yang ada di sana, gak usah ngajak gitu. Itu Karen? Iya, Pak. Ya oke. Yang jelas pada saat tanggap darurat ini, berarti kita harus sudah paham nih, ketika ada bencana A, oh berarti ketika hadir bencana tersebut, kita harus ngapain. Ketika bencana B, berarti kita harus tahu kita harus ngapain. Ketika gempa, ketika tsunami, ketika longsor, ketika gunung api, pada setiap masing-masing bencana tersebut, minimal kita sudah punya pengetahuan, kita harus ngapain. Jangan sampai ketika bencana tersebut datang, kita tidak tahu harus ngapa-ngapain, nah itu jadi bahaya jadinya ya, dan membuat situasi makin panik. Karena berdasarkan beberapa penelitian juga dalam beberapa jurnal, itu rata-rata kerugian kematian itu terjadi ketika memang masyarakat tidak tahu harus ngapain dan terjadi kepanikan. Akhirnya banyak korban jiwa yang terkunci dalam suatu situasi tersebut. Tidak bisa kemana-mana, kalah ngahulang, kalah panik, kalah cerik kue hayu gitunya, dan akhirnya mereka terkubur di sana misalnya, atau mereka terimbas bencana di sana. Itu hati-hati. Makanya di sini pentingnya edukasi itu di sini. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana itu mereka harus tahu harus ngapain ketika bencana tersebut terjadi. Oke, ini bisa evakuasi prosesnya, bisa mengungsi, ya kan? Kemudian bisa menolong sesama, banyak nanti detailnya sangat banyak nanti kita lihat ya. Yang ketiga, ada yang disebut kegiatan pasca bencana.
atau setelah terjadi bencana. Yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana. Nah, ini seperti yang saya tadi jelaskan, dalam proses ketiga ini ada yang disebut rehabilitasi, ya kan? Dan ada yang disebut dengan rekonstruksi. Jadi ada dua istilah yang berbeda di sana. Ada rehabilitasi dan ada yang disebut dengan rekonstruksi. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu pada saat prabencana. Dalam situasi yang A ya, yang situasi tidak terjadi bencana. Pada tahapan prabencana, dilakukan proses penyusunan rencana penanggulangan bencana atau disaster management plan. Kita udah tahu nih, daerah lereng Galunggung itu dia berpotensi untuk bencana erupsi gunung api Galunggung. Kita harus ngapain? Ketika memang bencananya belum terjadi atau sekarang tidak ada gitu ya, belum ada ciri-cirinya juga, berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencananya atau disaster management plan-nya. Dilakukan mitigasi bencana dengan cara dua macam. Yang pertama mitigasi bencana struktural. Berarti kita merencanakannya itu dua macam. Disaster management plan-nya dilaksanakan dalam dua macam. Yang pertama dalam mitigasi bencana struktural atau upaya meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan sarana fisik dengan pendekatan teknologi. Kalau dalam konteksnya gunung api, Galunggung, erupsi ya berarti jenis bencananya. Nah ini kira-kira mitigasi bencana strukturalnya seperti apa sih? Ayo. Ada yang sudah pernah baca atau sudah pernah lihat di berita misalnya? Atau ada yang sudah pernah lihat secara langsung? Mitigasi bencana strukturalnya itu seperti apa sih kalau untuk bencana gunung api? Yang pernah kalian tahu lah ya. Mutia, ayo. Apa kira-kira? Masih belum tahu, Pak. Gimana? Masih belum tahu. Oh, masih belum tahu. Oke. Yang lain. Wildan. Ya Pak, Ya, kira-kira menurut Wildan apa? kayak ada pos pemantauan gitu Pak, untuk kayak pemantauan kondisi gunung apinya Pak, kayak ngecek gempa, kemudian ngecek yang lainnya gitu Pak. Oh, jadi membuat pos pemantauan gitu ya? Itu Wildan. Sebagai pemberitahuan awal gitu. Oke, itu bisa masuk. Bisa, betul. Pos pemantauan, misalnya kita bikin posko pemantauan di gunung api tersebut atau kita pasang kamera misalnya di kawahnya untuk melihat aktivitas kawah, itu bisa saja masuk betul seperti itu. Contoh yang lain misalnya membuat bunker, shelter, tahu bunker? Seperti dulu kejadian Mbah Marijan ketika Merapi tahun berapa gitu. Kan ada bunker tuh. Jadi bunker itu tempat perlindungan di jalur magma atau di jalur lahar. Jadi ketika memang warga di sana tidak bisa lari lebih menjauh, mereka pilihannya adalah masuk ke bunker tersebut. Dengan tujuan yang mudah-mudahan tidak terlalu terdampak ya oleh aliran laharnya. Tapi ya kalau di kasus Merapi waktu itu, mereka yang masuk ke bunker juga meninggal ternyata. Karena panasnya dari lahar tersebut itu bisa ratusan bahkan ribuan derajat Celcius ya. Jadi seakan-akan orang yang ada dalam bunker itu terpanggang hidup-hidup. Gitu. Bahkan kan dalam bunker tersebut ada WC-nya katanya dan ada bak mandinya. Ketika yang kasus Merapi waktu itu ditemukan jenazahnya itu semuanya numpuk di WC katanya. Karena mungkin mencari air ya, biar gak terlalu panas. Dan airnya itu sampai mendidih katanya pas ditemukan. Dan bahkan hilang, sudah menguap semua airnya. Berarti kan bisa dibayangkan betapa panasnya ya lahar dari gunung api itu. Dan bunker kalau dalam konteks Merapi di sana
ternyata kurang efektif juga karena tidak bisa menyelamatkan. Nah, itu kan berarti masuknya ke mitigasi bencana struktural atau pembangunan sarana fisik dengan pendekatan teknologi. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain misalnya bikin tanggul. Tanggul di sekitar aliran lahar. Misalnya. Jadi biar ketika si laharnya turun dari proses erupsi, itu dia tidak menyebar kemana-mana dan tetap ada di jalurnya. Misalnya. Jadi ditahan oleh tanggul. Nah, contohnya kalau dalam kejadian tsunami yang membuat tanggul tsunami seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi seperti bikin tembok gini ya. Ini di Jepang. Jadi ketika tsunami datang, ya mereka atau tsunami-nya tertahan oleh tanggul atau tembok ini. Atau kalau ketika dalam konteks gunung api, misalnya bikin tanggulnya di sekitar aliran laharnya, di kiri kanannya. Jadi ketika laharnya keluar, laharnya turun, itu tidak melebar kemana-mana, tetap di jalur. Misalnya seperti itu. Itu masuknya ke mitigasi bencana secara struktural. Tuh. Atau misalnya ini nih. Ada yang tahu ini di mana? Nggak tahu ya. Ini di Belanda ya. Belanda, di Amsterdam. Jadi kan kota Amsterdam itu dia di bawah permukaan air laut tingginya. Alhasil kan berarti potensi bencana yang mungkin munculnya adalah banjir rob dari air laut tersebut. Dan mereka akhirnya membangun tanggul-tanggul penahan air laut di sepanjang kota mereka. Bahkan bisa ratusan sampai ribuan kilometer mereka bikin tanggul untuk menyelamatkan wilayah-wilayah yang memang di bawah permukaan air laut. Nah, mitigasi bencana seperti ini tuh masuknya ke mitigasi bencana struktural. Fisiknya tuh jelas gitu, ngebangun apa dengan tujuan untuk meminimalisir dampak bencana. Oke, paham? Mitigasi bencana struktural. Saya tanyakan dulu. Ayo. Cukup? Kalau saya mau tanya, kalau longsor mitigasi bencana strukturalnya apa? Lutfi, membuat ini Pak, apa namanya, tanggul bencana yang menutupi lereng itu Pak. membuat tanggul ya. Atau mungkin kalau lebih sederhananya membuat bronjong misalnya. Tahu bronjong? Bronjong itu batu-batu yang dimasukkan ke rangka-rangka kawat ya. Suka ada kan yang kayak gitu. Atau misalnya disemprot pakai semen seperti yang di jembatan Kelok 8 yang minggu 8 sudah saya jelaskan, atau di daerah Nagreg di sana itu kan lerengnya ditutup oleh semprotan semen ya untuk meminimalkan erosi. Itu bentuk mitigasi struktural, betul maksudnya ke sana ya. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya yang kedua adalah mitigasi bencana non struktural. Nah, yaitu upaya pengurangan dampak bencana melalui pembuatan kebijakan, peraturan, atau perundang-undangan. Kalau yang non struktural itu berarti bentuknya bukan bangunan, bukan tanggul, ya kan, bukan lain-lain lah, bukan yang jenisnya itu adalah hasil pembangunan. Tapi kalau yang non struktural itu adalah berupa kebijakan atau aturan, ya, atau undang-undang yang berfokus pada pengurangan resiko bencana. Contohnya misalnya di Gunung Galunggung, radius 5 km dari puncak Gunung Galunggung atau dari kawah Gunung Galunggung, itu dia tidak boleh dibikin perumahan secara aturan misalnya ya, baik secara Pemda Kabupaten Tasikmalaya atau secara provinsi di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu dia masuk ke mitigasi bencana non struktural.
Kenapa? Karena ketika masyarakat mendirikan rumah dekat ke kawah dengan radius tertentu, itu resiko bencananya dia bahkan lebih tinggi dibanding dengan rumah-rumah yang jaraknya jauh dari lingkaran posisi kawah. Atau contoh yang lain, di sekitar aliran lahar, itu kan pasti ketahuan ya, lahar Gunung Galunggung itu lari ke sungai apa misalnya. Nah itu berarti di sekitar sungai tersebut, radius 100 meter tidak boleh ada pemukiman dari pinggir kiri kanan sungai tersebut. Itu kan berarti sebuah aturan ya, yang dikeluarkan bisa oleh Pemda, bisa oleh Pemprov, atau bisa oleh nasional. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan meminimalisir korban jiwa ketika lahar tersebut turun ke sana, masyarakat itu tidak terdampak. Seperti kejadian Semeru aja, kemarin-kemarin kan tahun 2021. Itu banyak korban jiwa itu di rumah-rumah yang memang lokasinya di pinggir sungai yang menjadi aliran lahar. Ya kan? Itu walaupun rumah-rumahnya jaraknya cukup jauh juga, nggak mepet ke sungai kan. Ada yang jaraknya 20 meter, ada yang 50 meter, bahkan 100 meter pun tetap kena kalau skalanya besar. Nah, makanya mungkin di sana harus ada kajian lagi. Kira-kira jarak yang aman dari bibir sungai ke pemukiman itu berapa jauh tuh? Jadi ketika terjadi erupsi kembali di Semeru, ketika laharnya turun kembali ke sungai, itu masyarakat bisa selamat. Itu kan pasti dirumuskannya dalam sebuah peraturan atau kebijakan. Gitu ya. Nah, itu masuk ke mitigasi bencana non-struktural disebut. Beda gak dengan yang tadi yang awal mitigasi bencana struktural? Beda ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya, mitigasi bencana non-struktural dalam hal bencana tsunami misalnya. Ada gak kira-kira? Tadi kan contohnya gunung api yang tadi saya makan ya. Nah, ini sekarang contohkan coba di bencana tsunami. Kira-kira apa sih mitigasi bencana non-strukturalnya? Yang kalian tahu aja. Rini, Yulianti. Ada Rini? Halo? Rininya nggak ada. Salma. Salma? Ada Pak, Ada. ada. Gimana Salma? Mungkin kalau yang struktural itu kalau dalam tsunami itu apa ya? Yang non struktural Pak, Non ya, yang non struktural. yang non ya mungkin apa ya? Pembuatan jalur itu ke struktural ya. Pembuatan apa? Mungkin itu Pak apa teh? Eh apa ya? Kalau tsunami. Ayo, bingung? Bingung Pak kalau tsunami Pak. Lemparkan ke temennya yang lain, coba ke siapa? Salma, ke laki-laki. Mungkin Apurwanto. Hah? Siapa? Apurwanto Pak. Purwanto, udah tadi udah ngomong terus Purwanto, yang lain. Yang belum ngomong, yang belum bicara. Mungkin Padilla. Padilla juga saya udah. Belum ya, Padilla. Oke, silahkan Padilla. Tadi sih udah sebenarnya Pak. Ini yang mungkin kalau hampir sama terkait dengan kalau misalnya tsunami mungkin tidak boleh dibuat bangunan gitu. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan radius kira-kira tsunami itu sampai berapa kilometer yang daruratnya, sehingga bangunan pemukiman jangan dibuat terlalu dekat dengan pantai gitu. Mungkin itu Pak. Oke. Berarti memang aturannya bersifat lokal kadang-kadang ya, tergantung oleh kondisi morfologi pantai yang ada di sana. Kalau misalnya landai, berarti secara aturan harusnya lebih jauh ke dalam letak si bangunannya. Karena daya jangkau dari gelombangnya pasti akan lebih jauh. Berbeda dengan jika pantainya lebih curam atau pantai cliff misalnya dan lain-lain bentukannya, itu dia rumah di pinggir laut pun boleh, asal
jauh dari jangkauan bencana tsunami-nya. Karena kan tinggi tempatnya kalau yang aktif ya. Boleh seperti itu. Betul. Terus dari Aditya Sasti katanya kebijakan larangan mendirikan bangunan dengan radius 50 meter dari bantaran sungai. Nah, ini dalam konteks gunung api ataupun tsunami juga ini masuk sebetulnya. Kalau tsunami kan seperti yang di Pangandaran waktu itu, dia gelombang tsunami-nya merambat lewat sungai juga. Jadi rumah-rumah di pinggir sungai yang jaraknya memang agak jauh dari bibir pantai, itu pun terkena dampak gitu. Karena gelombang tsunami-nya masuk ke sungai juga. Alhasil ya ada aturan seperti itu memang. Jadi walaupun tidak di bibir pantai, dia lokasinya di bibir sungai yang agak jauh ke dalam, tapi posisinya lebih dekat dengan pantai juga, nah itu disarankan tidak mendirikan rumah di sana. Karena daya rambat lewat air itu dia lebih cepat tsunami-nya daripada daya rambat lewat darat. Itu lebih berbahaya juga. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan antara mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Dan ini masuknya ke tahapan prabencana yang A pada saat tidak terjadi bencana. Oke, misalnya ini ya, menyusun lokasi rawan bencana. Nah, ini tsunami di Kabupaten Blitar, yang warna merah berarti resikonya tinggi, yang warna kuning itu resikonya sedang, dan yang warna hijau itu resikonya rendah. Tapi di sini bisa dilihat nih yang berpotensi tsunami di lokasi ini aja. Gitu. Di luar lokasi ini boleh mendirikan bangunan misalnya gitu ya kebijakan. Oke. Terus kita lihat ke prabencana pada situasi terdapat potensi bencana atau yang B ya posisinya. Kalau yang tadi makan yang tidak terdapat atau situasi tidak ada bencana, kalau yang ini mah pada situasi terdapat potensi bencana. Pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu atau single hazard, maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontingensi atau contingency plan. Nah, bedanya dengan prabencana yang tadi, kalau prabencana yang tadi itu dia tahapannya awal banget. Bikin bangunan seperti apa, bikin gedung seperti apa, bikin shelter, bikin pengungsian, misalnya kalau yang tadi ya, atau bikin undang-undang, bikin aturan. Jadi sifatnya umum dan membangun kalau yang tadi. Membangun sarana ya, fisik. Nah kalau yang ini, yang prabencana yang kedua ini, pada saat terjadi potensi bencana, itu yang dibangunnya itu manusianya. Orangnya atau masyarakatnya. Paham nggak maksud saya bedanya? Secara inti ya. Secara inti itu bedanya itu. Kalau yang prabencana yang awal yang tadi, itu yang dibangunnya itu adalah sarananya. Kemudian aturannya. Dua kan? Nah kalau yang ini pada prabencana dalam potensi terjadi bencana, itu yang dibangun itu adalah manusianya. Atau kesiapsiagaannya. Atau masyarakatnya. Kan bobodoan juga ya, ketika sarananya canggih tapi masyarakatnya nggak tahu cara pakainya, tetap mati mereka gitu. Bayang nggak maksud saya? Nah, ada berarti di sini harus ada keseimbangan antara pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber daya manusianya yang ada di sana. Kita bikin shelter misalnya, bunker. Tapi masyarakat nggak dikasih edukasi bagaimana cara memanfaatkannya. Mati juga kan ujung-ujungnya. Mereka udah masuk ke bunker tapi nggak tahu cara nutupin pintunya misalnya. Ya mati juga jadinya gitu. Ya berarti kan harus ada edukasi di sana. Harus ada pembangunan sumber daya manusia di sana. Yang beriringan dengan pembangunan sarana prasarana dan secara aturan. Paham ya sampai situ ya? Nah, 5 parameter kesiapsiagaan. Jadi yang dibangun itu adalah kesiapsiagaan kalau dalam masyarakat. Yang dibangunnya 5 parameternya itu adalah yang pertama pengetahuan dan sikap. Misal,
Orang-orang di lereng Galunggung, apakah dia tahu gitu terhadap bencana gunung api misalnya? Kalau nggak tahu sama sekali kan bahaya. Makanya kita sebagai orang yang punya ilmunya, itu memberikan edukasi atau penyuluhan ke mereka tentang pengetahuan terkait bencana tersebut. Di Pangandaran nih, masyarakatnya tahu nggak tsunami apa? Tahu nggak gempa apa gitu. Jadi ketika tsunami dan gempanya itu ada, mereka harus ngapain misalnya. Itu yang dibangun. Yang pertama ya, pengetahuan dan sikap. Sikapnya harus gimana? Apakah harus panik misalnya? Harus bunuh diri biar gak terlalu sakit misalnya matinya? Kan banyak yang gitu ya. Yang di film-film bencana itu ketika bencana datang mereka gak tahu harus ngapain, kan mereka rata-rata bunuh diri. Nah, di kita tuh jangan seperti itu. Secara sikap kita harus ngapain misalnya ketika terjadi atau beresiko bencana. Nah, di sini penyuluhan berarti kan BNPB, BPBD, provinsi atau BPBD kabupaten kota ini sangat berperan di sini dalam peningkatan pengetahuan dan sikap. Mahasiswa pun bisa. Mahasiswa nanti ketika KKN misalnya atau ketika pengabdian, bikinlah sebuah acara peningkatan pengetahuan dan sikap dalam hal kebencanaan. Banyak loh orang-orang di daerah itu banyak yang nggak tahu sama sekali tentang bencana yang ada di sana. Kasihan ya, ketika memang lokasinya di daerah rawan, tapi mereka tidak punya pengetahuan, itu resikonya kan berlipat-lipat nanti. Yang kedua, ada perencanaan kedaruratan. Jadi ketika memang bencananya akan muncul nih, kita harus kemana? Harus ngadain apa aja? Misalnya kita berencana untuk melaksanakan atau membuat jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini masuk ke perencanaan kedaruratan. Jadi ketika bencananya itu datang, kita udah tahu nih harus larinya kemana. Nggak panik gitu ya. Harus tahu lari kemana, harus tahu bawa apa aja. Berarti itu masuknya ke perencanaan kedaruratan. Nah, seperti ini nih, simulasi ya, simulasi bencana di sekolah-sekolah misalnya. Jadi mereka diajarkan ketika belajar ada gempa misalnya, mereka itu harus mengangkat tasnya ke atas kepala mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kepala mereka terlindung dari jatuhan-jatuhan benda yang ada di atas. Atau misalnya harus lari ke bawah meja. Itu kan sama, tujuannya agar kepalanya terlindungi. Atau lari ke tempat yang terbuka. Juga itu juga sama tujuannya agar mereka terhindar dari jatuhan-jatuhan benda yang ada di atas ketika terjadi gempa. Gitu ya. Itu masuknya ke perencanaan kedaruratan. Ketiga, ada yang disebut mobilisasi sumber daya. Nah, mobilisasi sumber daya ini itu dia lebih ke jalur evakuasi sih sebetulnya. Misalnya ketika bencana kita harus lari kemana, kita harus pakai jalur yang mana. Kan di Pangandaran pada waktu itu ketika sudah gempa kemudian air surut, air lautnya surut ya, itu banyak masyarakat yang saling bertabrakan di jalan. Ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sana gitu ya, dengan panik mereka dan akhirnya banyak yang kecelakaan juga di jalan. Nah itu berarti mobilisasi sumber dayanya masih jelek. Jika kita lihat peta yang ada di sebelah kiri ini, itu dia rute menyelamatkan diri atau peta jalur evakuasi yang ada di sekolah. Contohnya itu di SMP Negeri 2 Bangsri di Jepara. Di sini tuh kita udah bisa melihat nih, blok kelas 1 misalnya, ketika ada gempa dia harus lari kemana? Blok kelas 2, ketika dia ada gempa dia harus lari kemana? Kelas 3, ketika dia gempa, dia harus lari kemana. Jadi di lorong itu dia tidak tumpuk-tumpukan tuh orang-orang tuh. Gitu ya. Dia tidak saling baliut, pasiwer, kumat, paruguh gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi dia sudah punya rutenya sendiri untuk mencapai lokasi yang aman. Kebayang nggak maksud saya? Jadi di sini pentingnya mobilisasi sumber daya itu seperti itu. Jadi masyarakat tidak terkonsentrasi di jalan, tidak saling kecelakaan karena rutenya tidak tahu gitu ya, bingung mau lari kemana. Tapi mereka di sini udah tahu rutenya. Oh saya posisi di sini nih.
berarti saya harus larinya ke sini. Oh, saya lokasinya di FKIP nih, berarti harus menyelamatkan dirinya kemana? Oh, saya lokasinya di teknik nih, berarti lokasinya menyelamatkan dirinya kemana? Jadi dia setiap lokasi itu punya rute menyelamatkan diri masing-masing. Nah, itu disebutnya mobilisasi sumber daya yang sudah tertata. Itu maksudnya ya. Kebayang nggak maksudnya? Oke. Selanjutnya, ada yang disebut sistem peringatan dini. Atau dengan bahasa Inggrisnya itu Early Warning System ya. Atau EWS. EWS. Oke. Early Warning System. Itu istilah internasional. Kalau istilah kita ini sistem peringatan dini. Ini bisa bentuknya alarm misalnya ya, atau bisa bentuknya kentongan yang manual kalau di daerah mah, atau bisa bentuknya lewat toa masjid mungkin yang sekarang sedang jadi polemik ya. Nah, jadi bentuk-bentuknya bisa banyak. Bentuk-bentuknya bisa banyak dalam sistem peringatan dini. Seperti misalnya ada gempa nih, kemudian air laut surut, nah di situ kan pasti alarm akan berbunyi. Alarm berbunyi, kemudian ketika alarm tersebut berbunyi, kita harus sudah tahu kita harus lari kemana. Itu disebutnya sistem peringatan dini. Gitu. Begitupun dengan dengan gunung api misalnya. Kan suka ada status siaga, kemudian apa disebutnya? Rawan atau apa gini. Itu kan ada level-levelnya ya di gunung api itu. Nah, dia ketika situasinya memang sudah sangat berbahaya, itu biasanya sistem peringatannya akan menyala. Dan ada himbauan di beberapa media massa secara langsung gitu ya, harus mengevakuasi segala macam dan lain-lain. Itu masuknya ke sistem peringatan. Dan itu harus diedukasikan juga ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat cuek-cuek baik gitu, peringatan sudah ada, ya kurang baik we pasrah gitunya itu di DG bencana kecan aya misalnya. Jadi menunggu bencana. Seperti pada waktu itu, mohon maaf ya, Bah Marijan. Posisi Bah Marijan itu dia peringatannya itu udah muncul gitu. Peringatan bahwa akan ada erupsi ke daerah Bah Marijan tersebut. Tapi ya mungkin nggak tahu Bah Marijan posisinya pasrah atau bagaimana, seakan-akan tidak terlalu mengindahkan peringatannya. Dan alhasil kan Bah Marijan dengan beberapa keluarganya dan beberapa pengikutnya itu meninggal di lokasi tersebut. Nah, jangan sampai seperti itu kalau bisa. Ketika peringatan ada, erek datang, erek tege bencananya penting orang indit gitu. Karena kan peringatan tersebut pasti hasil dari pengukuran yang mendalam. Tidak serta-merta ada alarm tanpa ada ciri-ciri yang sudah kuat gitu. Seperti di film-film aja. Kan banyak pengambil kebijakan yang ragu-ragu apakah dia akan mengeluarkan peringatan atau enggak. Karena bisa menimbulkan kepanikan ya. Kalau memang tidak akurat itu datanya. Oke, contohnya ini deteksi tsunami yang ada di laut lepas. Jadi dia akan melihat ketika ada gelombang tinggi, dia akan memancarkan sinyal ke satelit, kemudian ke darat. Nanti di darat akan ada keluar muncul peringatan tsunami. Gitu ya. Alatnya seperti ini. Yang hilang di Pangandaran pun dulu mirip-mirip seperti ini. Di kilo ya mungkin ya, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, yang kelima, parameter kesiapsiagaan itu adalah kebijakan dan panduan. Nah, kebijakan dan panduan ini bisa bersifat lokal ataupun nasional tentunya ya, yang berkaitan dengan lokasi-lokasi bencana. Dan kita lihat masyarakat apakah mereka paham terkait kebijakan dan panduan di lokasi tersebut atau enggak. Nah, ini pun perlu edukasi yang mendalam ya. Misalnya bikin modul pelatihan dasar penanggulangan bencana, dilatihkan ke masyarakatnya ada di lokasi bencana, dan lain-lain. Oke, sampai situ ada tanyakan dulu. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Materinya masih lumayan ada nih. Lanjutkan dulu aja ya. Ke posisi tanggap darurat saat terjadi bencana atau ketika terjadi bencana. Ini posisinya ketika terjadi bencana ya. Rescue dan evakuasi. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah rescue dan evakuasi. Tidak semua orang bisa melakukan rescue dan evakuasi. Ingat,
Kalau kalian tidak dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan rescue, kalian tidak disarankan untuk masuk ke lokasi bencana dalam melakukan evakuasi. Bayang nggak? Jangan mengandalkan kahayang hungkul. Kan banyak tuh relawan yang ingin masuk ke lokasi bencana, ingin menyelamatkan orang, tapi tidak dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan. Itu bahaya. Bahaya yang pertama untuk dirinya sendiri, ya kan? Lokasi bencana itu tidak seperti lokasi yang lain. Dia sangat membunuh gitu ya, baik untuk orang yang ada di sana ataupun untuk orang yang baru. Yang kedua, berbahaya untuk korban yang ditolong. Kalau orang tersebut tidak punya kemampuan, tiba-tiba oh iya ngagoler ya di dia jelma, diangkat ya padu ngangkat gitunya. Yang ada bukan selamat si orang itu, tapi malah jadi mati gitu. Karena kan bisa saja dia patah leher, misalnya patah pinggang. Yang penanganannya itu harus secara khusus gitu, yang harus punya pengetahuan dulu orang yang menanganinya. Kebayang nggak maksud saya? Makanya di luar negeri itu, orang yang celaka itu kadang-kadang nanya ke orang yang nolong, Anda punya sertifikat apa mau menolong saya? Sampai sejauh itu kalau di luar itu. Kalau Anda tidak punya sertifikat penyelamatan, Anda nggak usah tolong saya. Tunggu saja pihak yang berwenang gitu untuk datang. Gitu ya. Karena itu bisa melipat gandakan resiko kematiannya. Gitu. Sampai seperti itu kalau di luar negeri. Kalau di kita kan malah amuk-amukan relawannya. Relawan masuk ke tempat bencana, mau ikut evakuasi, misalnya dari ormas apa gitu ya, yang tidak punya sertifikat penyelamatan, dilarang sama BNPB atau BPBD, atau sama Basarnas untuk masuk. Kan malah ngadat, malah ngajak ribut ya kalau di kita. Aing teh cenah erek mantuan jelema ka dieu teh. Tapi nah dihalangan gitu. Nah, jadi bukan seperti itu konteksnya. Gitu. Jadi mereka itu harus dilengkapi dengan kemampuan penyelamatan agar si korban yang diselamatkannya itu bisa selamat, bukan jadi mati. Intinya ke sana sih. Hati-hati ya. Itu sangat sensitif di daerah-daerah yang memang sedang terjadi bencana. Pada saat tanggap darurat, dilakukan rencana operasi atau operation plan yang merupakan operasionalisasi atau aktivasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. 3 tahap tanggap darurat. Yang pertama, tanggap darurat di lokasi bencana. Yang kedua, tanggap darurat di tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, tanggap darurat di tingkat provinsi. Jadi jangan berkira tanggap daruratnya di lokasinya saja, tapi enggak. Jadi tanggap daruratnya itu harus dilakukan di tingkat kabupaten kota dan di provinsinya juga. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supportnya itu biar berjalan. Di kabupaten misalnya kita ngapain? Lokasi bencananya di Taraju. Di Singaparna itu kita harus juga tanggap darurat sama gitu. Dengan cara menghimpun alat-alat atau makanan-makanan misalnya di Singaparna, di kabupaten. Di provinsi misalnya kita menyiapkan tenda-tenda daruratnya atau menyiapkan dana-dananya nanti disalurkan ke kabupaten, dari kabupaten disalurkan ke lokasi bencana. Jadi setiap tempat, setiap tingkatan harus punya tahapan tanggap darurat. Kegiatan tanggap daruratnya ngapain aja? Yang pertama, penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda. Ini jelas. Yang didahulukan mana dulu? Korban atau harta benda dulu? Korban. Korban. Kenapa? Karena menyangkut nyawa, Pak. Karena menyangkut nyawa. Karena menyangkut keselamatan orang. Betul. Ada pilihan nih, ada kulkas, ada orang misalnya ngagoler dinya di daerah yang dekat longsor. Berarti ya orang dulu. Baru ketika orangnya selamat, kulkasnya yang diangkat. Jadi tahapannya betul seperti itu. Orangnya dulu, baru hartanya. Jangan sampai kebalik. Nah, ini salah satu proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana longsor. Nah, kadang-kadang ya, mohon maaf ya, banyak korban yang sudah meninggal. Dan itu pun memang kita harus evakuasi dari lokasi tersebut untuk dimakamkan secara layak. Intinya seperti itu. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar itu yang paling utama biasanya air.
dan makanan. Nah, itu sangat penting ketika terjadi bencana. Air bersih, makanan itu paling dulu harus ada. Oke. Nah, ini air bersih, kemudian makanan di lokasi bencana itu harus didistribusikan. Yang ketiga adalah pelindungan. Pelindungan di sini tempat tinggal yang ya minimalnya teduh lah ya. Misalnya kita bikin tenda-tenda pengungsian, biar korban-korban bencana itu tidak terlalu stres di lokasi bencana. Minimalnya teralihkan lah ya konsentrasinya di tempat pengungsian. Itu kegiatan tanggap darurat yang ketiga. Yang keempat adalah pengurusan pengungsi. Nah, pengurusan pengungsi itu bukan hanya menyediakan tenda saja, tapi harus juga dengan fasilitas kesehatan, kemudian makanan, kemudian MCK yang layak. Berat ya, ternyata berat. Kegiatan tanggap darurat itu banyak dan berat. Oke. Dan yang kelima adalah penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Misalnya dibangunkan kembali rumah-rumah yang semi permanen lah minimalnya untuk mereka bertahan, enggak hanya di tenda-tenda saja. Ini untuk jangka menengahnya seperti itu. Dibikinkan bedeng-bedeng tempat tinggal ya. Oke, ini masuknya ke situasi tanggap darurat. Kita lanjutkan dulu. Yang terakhir ada pasca bencana. Nah, di sini akan dibahas terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalian harus tahu nanti bedanya apa. Ada kuliah setelah ini? Halo? Untuk kelas B ada, Pak. Ada? Oh ya, Ada. bentar ya, saya percepat aja nih. Materi terakhir, pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan atau recovery plan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Bedanya apa? Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana atau normalisasi. Contoh, bikin pengungsian, bikin WC sementara, itu dia masuknya ke rehabilitasi. Sifatnya itu sementara dan jangka pendek. Atau kata lainnya adalah normalisasi. Kan kondisi bencana itu kan kondisi hancur ya, porak-poranda. Nah, rehabilitasi itu adalah menormalkan kembali dari posisi yang hancur tersebut. Itu disebutnya rehabilitasi. Contoh, membuat jembatan sementara seperti ini. Ada yang tahu ini daerah mana? Sampai sekarang kalau nggak salah masih ada jembatan ini. Patujah, betul. Robi ya. Robiatun Uyun. Kayaknya orang sana Robi ya. Orang sana bukan? Iya, Pak. Uh-uh. Orang Pamijahan dekat. Betul, ini daerah Cipatujah. Dan belum dipermanenkan sampai sekarang gitu. Jadi sifatnya hanya jembatan sementara. Nah, jembatan sementara ini itu masuknya ke rehabilitasi, normalisasi masuknya. Jadi proses sementara saja, jangka pendek. Dan harusnya segera diganti ke jembatan yang permanen gitu. Karena secara tonase mungkin ini kan tidak terlalu banyak juga daya tampung dan lain-lain lah ya. Oke. Yang kedua ada yang disebut rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat. Jadi intinya kalau rekonstruksi itu sifatnya lebih permanen dan jangka panjang. Contoh, kalau direhabilitasi membuat jembatan sementara seperti ini, nah kalau direkonstruksi mah dia bikin jembatannya tuh yang lebih paten, yang jangka panjang, bikin di aspal, tonasenya udah normal kembali, bisa dua arah gitu. Atau kalau bikin rumah sudah lebih permanen seperti gambar ini. Jadi pemerintah tuh membuat rumah untuk mereka yang hilang ketika bencana ya. Yang rumahnya hilang maksudnya dibikinkan rumah, tapi lebih permanen. Enggak kayak yang tadi bedeng-bedeng sederhana gitu. Berarti kan itu disebutnya rekonstruksi. Kemudian bikin jembatan seperti ini.
Bukan jembatan seperti yang tadi yang sifatnya sementara, tapi jembatan yang lebih ke permanen atau jangka panjang seperti yang ini. Itu bedanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Paham sampai situ? Kalau rehabilitasi media sementara sifatnya atau hanya menormalkan saja tanpa eueuh teuing ya. Yang penting ayeuna mah sakalian mah bisa. Seperti jembatan kan tanpa eueuh teuing, bikin aja dulu jembatan sementara. Yang penting kita bisa nyebrang aja dulu. Itu rehabilitasi, normalisasi, biar berjalan normal aja dulu kegiatannya. Nah, kalau rekonstruksi berarti dia harus bersifat permanen dan jangka panjang. Lebih ke membangun kembali istilahnya. Oke. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua paham materinya. Waktunya juga sudah habis. Mungkin ada beberapa menit lagi. Pak Haji Nedi, adakah yang ingin ditambahkan Pak atau direvisi mungkin Pak? Saya kira cukup Pak Tio. Cukup ya Pak? Ayo, ya. Nuhun Iya. atau nuhun Pak. Nah Ya. gitu ya. Jadi rekan-rekan ada yang bertanya dulu nggak? Cukup? Ya udahlah. Kalau cukup silakan nanti di-download saja materinya di Google Classroom tentang pertemuan kali ini juga sudah ada. Silakan di screenshot dulu ya untuk absen akhir. Mau sama siapa? Wildan, di screenshot ya. Iya Pak, siap Pak. Masukkan ke WA. Baik, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya. Mata kuliah apa setelah ini? Kelas P? Halo? Metode penelitian pendidikan Pak, Oh, siapa dosennya? Fadila? sama Bu Eli Pak. Ya. Ini nanti bilang mohon maaf ke Bu Eli ya, karena kita tadi kepotong sama mati lampu ternyata, jadi agak ngaret juga. Oke, terima kasih Pak Haji Nedi sudah bergabung. Kemudian terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sampai minggu depan ya kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.